Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonardi Makoto dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori dan biaya produksi. Pengertian dari teori biaya produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Atau biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Biaya eksplisit. 2. Biaya tersembunyi. 3. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. 4. Biaya kesempatan dan biaya historis. 5. Nilai kesempatan yang hilang ini merupakan biaya kesempatan. 6. Biaya inkremental. 7. Biaya relevan. Fungsi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan jangka panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila tambahan itu diperlukan. B. Biaya tetap total. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Sebagai contoh adalah biaya pemeliharaan pabrik dan asuransi. Biaya abonemen telepon bulanan. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel, yaitu dari penurunan rumus menghitung biaya total. Penurunan rumus tersebut adalah TC sama dengan FC tambah VC. VC sama dengan TC kurang VC. Biaya perubahan total TVC. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara linier sesuai dengan volume output operasi perusahaan. Sebagai contoh adalah biaya pulsa telepon bulanan. Biaya pengeluaran untuk upah dan bahan baku. Biaya variabel dapat dihitung dari penurunan rumus penghitungan biaya total, yaitu TC sama dengan VC sama dengan FC, FC sama dengan TC kurang VC. D. Biaya tetap rata-rata AVC. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap VC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dalam kurung Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Biaya tetap rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AFC sama dengan TFC per Q. E. Biaya berubah rata-rata dalam kurung AFC. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variabel dalam kurung VC untuk memproduksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu AFC sama dengan TFC atau Q. P. Biaya total rata-rata dalam kurung AC. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total TC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Biaya total rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AC sama dengan TC atau Q. AC sama dengan AVC atau AFC. G. Biaya marginal atau MC. Biaya marginal dapat juga dikatakan sebagai biaya pertambahan dalam kurung incremental cost. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi dengan keluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit keluaran tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan menggunakan rumus MCN kecil sama dengan TCN kecil kurang TCN kecil kurang 1 atau MCN kecil atau ATC atau AQ.
Bentuk kurva jangka pendek. 1. Kurva biaya total. 3 jenis kurva yang termasuk dalam golongan kurva-kurva biaya total rata-rata, yaitu kurva TVC yang menggambarkan biaya tetap total. 2. Kurva TFC yang menggambarkan biaya perubahan total. 3. Kurva TC yang menggambarkan biaya total. 2. Kurva biaya rata-rata. Kurva biaya rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-rata. 3. Hubungan kurva MC dan AVC dan AC. Dalam menggambarkan kurva-kurva biaya rata-rata, perlulah disadari dan diingat bahwa kurva AVC dan AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal itu harus dibuat agar tidak menyalahi hukum matematik. 4. Kurva MC. Kurva MC menimbulkan sedikit masalah dalam menggambarkan karena ia menunjukkan bersamaan sama dengan bahan biaya kalau produksi naik 1 unit. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Di dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Cara meminimumkan biaya kurva jangka panjang. Karena dalam jangka panjang perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi, ada beberapa faktor penting yang menimbulkan skala ekonomi. 1. Spesialisasi faktor-faktor produksi dalam perusahaan yang kecil ukurannya. Para kerja harus menjalankan beberapa tugas. Oleh sebab itu, karena tidak mendapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan tugas tertentu. Dalam perusahaan yang besar perlu adanya dilakukan spesialisasi. Setiap pekerja diharuskan melakukan sesuatu pekerjaan tertentu saja dan tidak menambah keterampilan mereka. Produktivitas mereka bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. 2. Pengurangan harga bahan mentah kebutuhan produksi lain. Setiap perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin dan berbagai jenis peralatan untuk melakukan kegiatan produksi. Harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah apabila pembeli bertambah banyak. Makin tinggi produksi, makin banyak bahan-bahan mentah peralatan produksi yang digunakan. Keadaan ini menyebabkan biaya per unit akan menjadi semakin murah. Kemungkinan produk sampingan byproduksi diproduksi di dalam perusahaan ada kalanya terdapat bahan-bahan yang terbuang atau wasted, yaitu barang yang tidak terpakai yang memerlukan residu yang diciptakan oleh proses produksi. 4. Mendorong perkembangan usaha lain. Kalau sesuatu perusahaan telah menjadi sangat besar, timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lainnya yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas yang dibutuhkan perusahaan yang besar tersebut. Sebagai contoh, pembesaran perusahaan lain akan mendorong pemerintah menyediakan jaringan pengangkutan yang baik dan fasilitas penyediaan air dan listrik yang murah. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar tersebut akan berkembang. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Keadaan ini diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang
menuruni efisiennya. Selanjutnya beberapa bentuk kurva LRAC. Sifat skala ekonomi dan skala tidak ekonomi dari kegiatan berbagai perusahaan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan jumlah perusahaan di dalam sesuatu industri. Keadaan ini juga akan mempengaruhi bentuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang yang dihadapi setiap perusahaan. Secara kasar dapat dibedakan 3 bentuk dari LRAC. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.